Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Raya Channel yang beriman? Mudah-mudahan sahabat selalu diberikan kesehatan dan masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita, yaitu kisah Abu Nawas yang melegenda. Sebelum itu, mari kita support channel ini dengan cara like dan subscribe, klik tombol lonceng biar sahabat nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Selamat menikmati. Dikisahkan Abu Nawas membuat geger seisi negeri Baghdad dengan kutipannya, yang dinilai masyarakat sangat sadis hingga menistakan agama. Di tengah pusat pasar Baghdad, Abu Nawas berteriak dengan begitu keras di tengah-tengah masyarakat dengan mengatakan, "Wahai umat manusia, ketahuilah, saya, Abu Nawas, adalah orang yang sangat membenci pada yang hak atau kebenaran. Suka kepada fitnah, dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," teriaknya. Tak ayal, teriakan Abu Nawas membuat geger seisi pasar, yang memang merupakan penduduk muslim yang sangat taat dalam beragama. Ucapan Abu Nawas ini sangat aneh, karena selama ini dia dikenal sebagai orang yang alim dan bertakwa, meskipun memang suka bersikap jenaka. Walhasil, Abu Nawas pun ditangkap oleh polisi kerajaan dan dihadapkan kepada Khalifah Harun al-Rasyid. "Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata begitu?" tanya sang khalifah. "Benar Tuan," jawab Abu Nawas kalem. "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" saut khalifah. "Saya kira khalifah juga seperti saya. Khalifah juga pasti membenci perkara yang hak," ujar Abu Nawas dengan serius. "Gila benar engkau," bentak khalifah mulai marah. "Jangan marah dulu wahai khalifah, dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas meredakan kemarahan khalifah. "Keterangan apa yang ingin engkau dakwahkan?" "Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak, kamu harus tahu itu," ujar khalifah. "Tuan, setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah khalifah juga membencinya seperti aku?" ujar Abu Nawas menjelaskan. "Cerdik pula kau ini," ujar khalifah setelah mendengarkan penjelasan Abu Nawas. "Tapi, bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya sang khalifah menyelidik. Sebentar, khalifah barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan, bahwa harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal khalifah juga menyenangi harta dan anak-anak seperti halnya saya. "Benar begitu khalifah?" ucap Abu Nawas. "Ya memang begitu, tetapi mengapa kau mengatakan lebih kaya dibanding Allah yang Maha Kaya?" tanya Khalifah Harun al-Rasyid. "Saya lebih kaya dari Allah, karena saya mempunyai anak, sedang Allah tidak beranak dan tidak diperanakan." "Itu memang benar, tetapi apa maksudmu berkata begitu di tengah pasar sehingga membuat keonaran?" tanya sang khalifah. "Dengan cara begitu, saya akan ditangkap dan kemudian dihadapkan kepada khalifah seperti sekarang ini," jawabnya kalem. "Apa perlunya kau menghadapku?" tanya baginda. "Agar aku bisa mendapat hadiah dari khalifah," jawab Abu Nawas tegas. Sidang yang pada mulanya berjalan tegang, langsung berbalik menjadi penuh gelak tawa. Tak lupa Khalifah Harun al-Rasyid pun menyerahkan hadiah kepada Abu Nawas. Ketika Abu Nawas kehilangan kecerdikannya di depan tukang jagal, raja yang dijadikan tumbal. Berikut ini adalah kisah Abu Nawas yang hampir kehilangan kecerdikannya saat ditangkap tukang jagal. Padahal, Abu Nawas adalah sosok yang cerdik dan selalu menemukan solusi.
Lalu, bagaimana kisah Abu Nawas ketika ditangkap untuk dibunuh oleh tukang jagal? Suatu hari, Abu Nawas melewati perkampungan Baduy ketika usai pulang dari kerajaan menghadap raja. Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah besar yang dari luar terdengar keramaian. Abu Nawas tertarik untuk melihat ada apa orang-orang Baduy berkumpul di sana. Setelah masuk, ternyata rumah besar itu adalah tempat orang Baduy menjual bubur haris, yaitu bubur khas makanan para petani. Abu Nawas tidak segera masuk ke rumah besar itu, karena merasa lelah. Dia ingin istirahat sehingga terus berjalan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang. Ia merasa hawa di situ amat sejuk dan segar sehingga dia tertidur di bawah pohon. Abu Nawas tak tahu berapa lama ia tertidur, tahu-tahu ia merasa dilempar ke atas lantai tanah. "Hai, keluarkan aku! Kenapa aku dipenjara di sini?" teriak Abu Nawas. Beberapa saat kemudian muncul seorang Baduy bertubuh besar. Rupanya, orang inilah yang menjual bubur haris di rumah besar di tengah desa tadi. "Jangan teriak-teriak, cepat makan ini," kata orang sambil menyodorkan piring ke lubang ruangan. Abu Nawas tidak segera makan. "Mengapa aku dipenjara? Kau akan kami sembelih dan akan kami jadikan campuran bubur haris." "Hah? Jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia?" "Ya, itulah makanan favorit kesukaan kami." "Kami? Jadi kalian sekampung suka makan daging manusia? Termasuk dagingmu, sebab besok pagi kau akan kami sembelih." "Sejak kapan kalian makan daging manusia?" "Oh, sejak lama. Setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia." "Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia?" "Kami tidak mencari kemana-mana, hanya setiap kali ada orang masuk atau lewat di desa kami pasti kami tangkap dan akhirnya kami sembelih untuk dijadikan bubur," ucap orang Baduy itu. Abu Nawas pun panik dan berpikir keras untuk mencari solusi meloloskan diri dari bahaya maut ini. Ia heran, kenapa raja tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada kanibalisme, ada manusia makan manusia. Barangkali para menteri hanya melaporkan hal yang baik-baik saja. Mereka tidak mau bekerja keras untuk memeriksa keadaan penduduk. Pikir Abu Nawas. Baginda harus mengetahui hal seperti ini secara langsung, tutur Abu Nawas. Setelah memberi makan berupa bubur, Baduy itu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja tak berani makan bubur itu karena bubur manusia. Terpaksa dia menahan lapar semalaman tak tidur. Esok harinya Baduy itu datang lagi. "Bersiaplah, sebentar lagi kau akan mati." Abu Nawas berkata, "Tubuhku ini kurus, walaupun kau sembelih kau tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju nanti sore akan kubawakan temanku yang bertubuh gemuk. Dagingnya bisa kalian makan selama 5 hari. Benarkah?" "Aku tidak pernah bohong." Akhirnya orang Baduy itu mempercayai dan melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas langsung pergi ke istana menghadap raja. Setelah berbasa-basi maka Baginda bertanya kepada Abu Nawas. "Ada apa Abu Nawas? Kau datang tanpa kupanggil?" "Ampun tuanku, hamba baru saja pulang dari suatu desa yang aneh." "Desa aneh? Apa keanehannya?" "Di desa tersebut ada orang menjual bubur haris yang khas dan sangat lezat. Di samping itu hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar. Aku ingin berkunjung ke desa itu." "Pengawal, siapkan pasukan." "Ampun tuanku, jangan membawa-bawa pengawal. Tuanku harus menyamar jadi orang biasa."
Tapi ini demi keselamatanku sebagai seorang raja. Ampun tuanku, jika bawa-bawa tentara maka orang sedesa akan ketakutan dan tuanku takkan dapat melihat orang menjual bubur khas itu. Baiklah, kapan kita berangkat? Sekarang juga tuanku, supaya nanti sore kita sudah datang di perkampungan itu. Demikianlah, Baginda dengan menyamar sebagai seorang biasa mengikuti Abu Nawas ke perkampungan orang-orang Baduy kanibal. Abu Nawas mengajak Baginda masuk ke rumah besar tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda memakan bubur itu dengan lahapnya. Betul katamu, bubur ini memang lezat, kata Baginda setelah makan. Kenapa buburmu tidak kau makan, Abu Nawas? Hamba masih kenyang, kata Abu Nawas sambil melirik dan berkedip ke arah penjual bubur. Setelah makan, Baginda diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sejuk, tempat Abu Nawas tertidur. Betul juga katamu, di sini hawanya memang sejuk dan segar. Ah, aku kok mengantuk sekali, kata Baginda. Tunggu tuanku, jangan tidur dulu, hamba pamit mau buang air kecil di semak belukar sana. Baik, pergilah Abu Nawas. Baru saja Abu Nawas melangkah pergi, Baginda sudah tertidur, tapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. Hai orang gendut, cepat bangun. Atau kami sembelih di tempat ini? Ternyata Baduy penjual bubur sudah berada di belakang Baginda dan menghunus pedang diarahkan ke leher Baginda. Apa-apaan ini? Protes Baginda. Jangan banyak cakap. Cepat jalan. Baginda mengikuti perintah orang Baduy itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Mengapa aku di penjara? Besok kau akan kami sembelih. Dagingmu kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur Haris yang terkenal lezat. Astaga, jadi yang kumakan tadi? Betul, kau telah memakan bubur kami, bubur manusia. Mendengar itu, Baginda mau muntah tapi tak bisa. Akhirnya, Baduy meminta raja tidur dan berdoa karena akan disembelih besok. Berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu? Tanya Baginda. 50 dirham. Aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi. Sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi boleh kau coba menjual topi buatanku itu ke pasar. Hasilnya boleh kau miliki semua. Baduy itu ragu, ia berbalik melangkah pergi. Tak lama kemudian kembali lagi dengan bahan-bahan untuk membuat topi. Esok paginya Baginda menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada si Baduy. Baginda berpesan, jualah topi ini kepada Menteri Farhan di Istana Baghdad. Baduy itu menuruti saran Baginda. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang Baduy datang menemuinya. Mau apa kau? Tanya Farhan. Menjual topi ini. Ia mencoba memeriksanya dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan berupa huruf-huruf yang maknanya adalah surat dari Baginda yang ditujukan kepada dirinya. Berapa harga topi ini? 500 dirham, tak boleh kurang. Baik, aku beli. Baduy itu langsung pulang dengan wajah ceria. Ia tak tahu jika Farhan telah mengutus seorang prajurit untuk mengikuti langkahnya. Siangnya prajurit itu datang lagi ke istana dengan melaporkan lokasi perkampungan si penjual bubur. Farhan cepat bertindak sesuai pesan di surat Baginda. 1000 orang tentara bersenjata lengkap dibawa ke perkampungan. Semua orang Baduy di kampung itu ditangkapi sementara Baginda berhasil diselamatkan. Untung kau bertindak cepat, terlambat sedikit saja aku sudah jadi bubur, kata Baginda kepada Farhan. Semua ini gara-gara Abu Nawas, kata Farhan.
Benar. Tapi juga salahmu. Kau tak pernah memeriksa perkampungan ini bahwa penghuninya adalah orang-orang kanibal. Bagaimanapun Abu Nawas harus dihukum. Iya, itu pasti. Hukuman mati, sahut Farhan. Hukuman mati? Iya, kita coba apakah dia bisa meloloskan diri, sahut Baginda. Dan begitulah kisahnya. Semoga lewat kisah ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari sisi baiknya, dan semoga kisah ini menghibur. Cerdik. Kisah Abu Nawas membeli telur, dan disuruh memanggil tabib malah membawa penggali kubur. Alkisah tentang Abu Nawas yang pernah bekerja kepada seseorang yang kaya raya, namun orang tersebut enggan membayar zakat dan bersedekah. Abu Nawas ingin majikannya yang kaya raya itu bertaubat dan membayar zakat. Sehingga Abu Nawas menjalankan akal cerdiknya agar orang kaya tersebut bisa membayar zakatnya dan bertaubat. Pada suatu hari orang kaya itu memanggil Abu Nawas, "Abu Nawas, engkau ini memang orang baik, jujur serta tekun, tapi tadiku suruh kamu membeli telur tapi lambat sekali melaksanakannya. Kalau kusuruh membeli 3 telur kau tidak membelinya sekaligus. Engkau pergi ke warung membawa 1 butir telur dan kemudian kembali lagi ke warung dan membawa 1 butir telur dan terus seperti itu hingga membeli 3 telur. Kamu pergi 3 kali ke warung." Kata orang kaya itu heran dan kesal. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Maaf Tuan, saya memang salah. Saya tidak akan mengerjakan hal seperti itu lagi," ucap Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, majikan Abu Nawas yang kaya raya itu jatuh sakit dan ia pun menyuruh Abu Nawas memanggil tabib. Ternyata Abu Nawas tidak hanya membawa tabib tapi juga membawa beberapa orang lainnya. Majikan Abu Nawas yang tengah berbaring itu bertanya, "Aku hanya menyuruhmu memanggil tabib, beberapa orang itu siapa?" "Begini Tuan, tabib biasanya menyuruh meminum obat, jadi saya sekalian membawa tukang obat. Dan tukang obat membutuhkan bahan-bahan obat, jadi saya juga membawa penjual bahan obat-obatan. Sekaligus saya juga membawa penjual arang karena biasanya obat direbus menggunakan arang agar saya tidak bolak-balik seperti membeli telur," kata Abu Nawas. "Dan mungkin Tuan juga tidak akan sembuh kemudian meninggal. Saya juga membawa tukang penggali kubur," lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang majikan kaget dan langsung berdiri. Karena teringat akan kematiannya, majikan tersebut menjadi bertaubat dan rajin membayar zakat dan rajin bersedekah. Dalam kisah lainnya, Alkisah, suatu hari Abu Nawas berkunjung ke rumah temannya. Kebetulan temannya ini termasuk orang yang kikir. Saat Abu Nawas berkunjung ke rumah si kikir tadi, kebetulan si kikir ini dilanda demam yang tinggi. Tak lama kemudian datanglah tabib yang akan memeriksa si kikir. Setelah memeriksa, sang tabib pun memberitahukan kepada si kikir perihal penyakit yang sedang dideritanya. "Wahai Tuan, demam Anda tinggi sekali sementara itu tekanan darahmu rendah. Demam Anda akan sembuh jika tekanan darah Tuan naik." Begitu jelas sang tabib kepada si kikir. Mendengar penjelasan sang tabib, Abu Nawas yang sejak tadi ada di kamar temannya yang kikir itu nyeletuk, "Wahai tabib, aku tahu bagaimana membuat tekanan darah temanku yang kikir itu naik," celetuk Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas?" tanya sang tabib. "Makanlah semua makanan yang ada di rumah ini di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya juga akan segera hilang," jawab Abu Nawas. Sang tabib yang mendengar jawaban Abu Nawas itu pun dibuat tertawa terbahak-bahak.
Sementara teman Abu Nawas yang kikir hanya bisa terdiam dan hanya bisa memalingkan wajahnya dari sang tabib dan Abu Nawas. Abu Nawas yang dikenal cerdik dipermainkan sejumlah keledai, kisahnya lucu dan mengandung hikmah. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti pernah jatuh juga. Begitu juga dengan manusia cerdik bernama Abu Nawas, pasti pernah lalai. Siapa yang tidak kenal Abu Nawas? Raja Harun ar-Rasyid sering dibuat terkagum-kagum karena kecerdikannya. Bahkan beberapa kali dia mampu memecahkan teka-teki yang membuat Raja Harun ar-Rasyid penasaran. Maka tidak heran jika Abu Nawas sering mendapatkan hadiah dari sang raja. Selain cerdik, Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang sangat jenaka, lucu dan kontroversi. Tak hanya itu, ternyata Abu Nawas adalah seorang sufi sekaligus penyair ternama di masanya. Bahkan syair-syairnya yang bernuansa sufistik banyak sekali. Bahwa suatu ketika Abu Nawas diberi pekerjaan oleh salah seorang saudagar kaya di kampungnya. Saudagar tersebut hendak menggunakan jasa Abu Nawas saat akan membeli sejumlah keledai. "Saya ada pekerjaan buat kamu Abu Nawas. Nanti aku mau ke pasar beli 9 ekor keledai. Setelah itu kamu yang saya tugaskan untuk menggiring keledai itu sampai rumah," kata saudagar tadi. Abu Nawas mengiyakan tawaran tersebut. "Siap, saya sangat mau tuan," kata Abu Nawas. Akhirnya saudagar tersebut mengajak Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah selesai membeli 9 keledai, sang saudagar pulang duluan dan meminta Abu Nawas untuk menggiring sampai rumahnya. Abu Nawas menunggangi 1 ekor keledai, kemudian mulai melakukan perjalanan dan mengiring menuju rumah pemiliknya. Khawatir ada yang hilang, Abu Nawas menghitung jumlah keledai saat dalam perjalanan. Betapa terkejut ketika dia mendapati keledainya hanya 8. Tentu hal itu membuatnya khawatir. Abu Nawas turun dan mencoba mencari keledai yang terpisah. Tetapi usahanya sia-sia. Abu Nawas menghitung lagi keledai sebelum menunggangi. Anehnya, keledainya lengkap 9 ekor. Akhirnya Abu Nawas menaiki seekor keledai dan kawanan lainnya ia taruh di depan. Sembari meneruskan perjalanan, Abu Nawas kembali menghitung keledainya, dan kali ini jumlahnya kembali menjadi 8. Curiga ada yang mencuri, Abu Nawas turun dan membiarkan keledai-keledai itu. Sementara dirinya bersembunyi di balik pohon untuk menyelidiki. Saat bersembunyi itu Abu Nawas menghitung keledai. Anehnya, jumlahnya lengkap 9 ekor. Abu Nawas semakin heran. Abu Nawas menunggangi 1 ekor lagi dan meneruskan perjalanan. Tetapi tampak di wajahnya seperti orang kebingungan. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas bertemu dengan orang tua. "Kenapa kamu tampak kebingungan?" tanya orang tua tadi. "Bagaimana tidak bingung? Ada 1 keledai tiba-tiba menghilang. Saat kuhitung lagi, tiba-tiba muncul," kata Abu Nawas. Orang tua tadi tertawa terbahak-bahak. Lalu meminta Abu Nawas turun untuk menghitungnya. Abu Nawas turun, setelah dihitung jumlahnya lengkap 9 ekor. Abu Nawas pun lega setelah mendapati keledainya lengkap. Akhirnya Abu Nawas menunggangi 1 keledai dan melanjutkan perjalanan. Beberapa langkah kemudian ia kembali menghitung keledai, jumlahnya kembali berkurang 1 ekor. Abu Nawas kemudian berteriak minta tolong. Akhirnya orang tua tadi menghampiri dan berkata, "Bagaimana keledaimu tidak kurang? Kamu hanya menghitung keledai di depanmu. Sementara keledai yang kamu tunggangi tidak kau hitung," kata kakek tua tadi. Mendengar jawaban itu Abu Nawas tersenyum dan bergumam,
secerdik-cerdiknya orang, suatu waktu pasti pernah mengalami sial. Semoga menghibur. Jamaah salat subuh dibodohi Abu Nawas, diperlihatkan topi berisi surga dan bidadari. Jika membicarakan tentang humor sufi, tentu tak bisa lepas dari Abu Nawas. Pria yang merupakan penyair sastra Arab tersebut, dikenal dengan segudang kisahnya yang kocak. Selain itu, dalam setiap menyelesaikan masalah, Abu Nawas selalu memberikan rasa adil bagi dia sendiri maupun orang lain. Tak heran, jika kisah Abu Nawas selalu mendunia bahkan tak jarang menjadi dongeng orang tua kepada anaknya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga selalu berhasil memecahkan teka-teki yang terbilang sulit dan kadang jawabannya di luar pikiran kita. Namun itulah Abu Nawas, pria yang tinggal di Irak yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan kecerdikan dan kecerdasannya. Salah satu kisah yang cukup menarik dari Abu Nawas ini adalah ketika dia menunjukkan topinya berisi surga dan bidadari. Tentu Anda akan bertanya, kok bisa? Suatu hari, Abu Nawas terlihat berjalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan salat subuh. Setibanya di masjid, Abu Nawas melihat para jamaah sudah banyak yang berkumpul. Saat itu, adzan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari jamaah itu sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang salat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya waktu subuh. Singkat cerita, setelah selesai menunaikan salat subuh, para jamaah mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di halaman masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat para jamaah penasaran. Lalu salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai kamu terlihat sangat bahagia?" tanya salah satu jamaah. Dengan ekspresi meyakinkan, Abu Nawas pun menjawab, "Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban demikian, para jamaah berbondong-bondong menghampiri dan mendekati Abu Nawas. Karena penasaran, salah satu dari mereka berkata, "Sini coba aku lihat," katanya. Namun Abu Nawas mencegahnya. "Saya tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" kata para jamaah, serempak bertanya karena sama-sama semakin penasaran. Dengan mimik wajah serius, Abu Nawas menjelaskan, "Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini," jawab Abu Nawas. "Coba aku yang lihat," kata salah satu jamaah. Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya kepada orang tersebut. Setelah melihat ke dalam topi itu, sejenak orang tersebut menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok ke orang di sekelilingnya. "Benar, aku melihat surga dan bidadari, luar biasa sekali," kata orang itu berbohong, karena takut dikatakan orang yang tidak soleh dan kurang beriman. "Benarkah? Coba aku ingin melihatnya," sahut jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, ia tidak melihat apa-apa. Namun lagi-lagi, karena gengsi bila dikatakan orang tidak soleh dan tidak beriman, ia pun terpaksa berbohong. "Iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita," kata jamaah itu. Satu persatu dari mereka mencobanya dan jawabannya pun sama karena gengsi takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman. Hingga tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam. Ia pun lalu mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Tapi ia tak melihat apa-apa, justru ia mencium bau apek pada topi Abu Nawas.
Orang itu langsung melemparkan topi Abu Nawas ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada bau apek." "Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman?" hardik orang itu kepada Abu Nawas. Melihat itu Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti kamu, aku tidak melihat apa-apa," ujar Abu Nawas sambil menahan tawanya. "Hei kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman lalu kalian membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama kalian taat beribadah dan menjauhi larangan Allah, kalian tak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Tuhanmu yang tahu. Lagian mana mungkin surga bisa terlihat sementara kalian belum mati," tutur Abu Nawas menasehati. Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu. Dan ini adalah kisah cerdik Abu Nawas menundukkan hewan. Berikut ini adalah kisah Abu Nawas menaklukkan seekor King Kong sirkus. Abu Nawas yang dikenal cerdik sehingga mudah menaklukkan siapa dan apa saja, termasuk Raja Baginda Harun al-Rasyid sekalipun. Suatu saat, Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Kemudian ada kerumunan massa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan King Kong ajaib," jawab orang-orang. "Yakni pertunjukan King Kong yang bisa mengerti bahasa manusia. Bahkan King Kong itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja." Abu Nawas tertarik dan ingin menyaksikan kecerdikan dan keajaiban monyet. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik King Kong dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan berbagai cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk, tetapi sia-sia. King Kong itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Melihat kegigihan King Kong itu, Abu Nawas semakin penasaran sehingga ia maju untuk mencoba. "Tahukah engkau siapa aku?" King Kong itu menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun King Kong itu tetap menggeleng. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. "Bila engkau tetap diam maka akan aku laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya King Kong itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat King Kong itu mengangguk-angguk maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Pemilik King Kong itu marah hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Dia malu bukan kepalang. Hari berikutnya ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih King Kong hingga mengangguk-angguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat King Kong bila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Saat-saat yang dinantikan tiba. Kini para penonton yang ingin mencoba, harus sanggup membuat King Kong itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka seperti hari sebelumnya, banyak para penonton tidak sanggup memaksa King Kong itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, Abu Nawas maju. Ia mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa daku?" King Kong itu mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" King Kong itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. King Kong itu tetap mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas.
Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsem panas. "Tahukah engkau apa guna balsem ini?" King Kong itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah ku gosok selangkanganmu dengan balsem?" King Kong itu mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja King Kong itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. "Maukah engkau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu?" Abu Nawas mulai mengancam. King Kong itu mulai ketakutan. Rupanya ia lupa ancaman tuannya sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licin mampu memenangkan sayembara meruntuhkan kegigihan King Kong yang dianggap cerdik. Jangankan seekor King Kong manusia paling pandai saja bisa dikecoh Abu Nawas. Dan ini adalah kisah Abu Nawas diusir raja dari Baghdad. Berikut ini adalah kisah tentang Abu Nawas yang diusir oleh Raja Harun al-Rashid dari Baghdad, Irak. Alasannya, raja bermimpi buruk tentang Abu Nawas sehingga harus diasingkan dari negaranya. Namun, Abu Nawas diperbolehkan kembali pulang kampung asalkan harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Suatu malam, Baginda Raja Harun al-Rashid mengalami mimpi yang sangat buruk. Akhirnya raja memanggil Abu Nawas untuk menjelaskan tentang mimpi tersebut. "Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan," kata raja pada Abu Nawas. Hal itulah yang menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya dan tak habis pikir dia harus meninggalkan negeri Baghdad hanya karena mimpi. Abu Nawas boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lain, jelas raja. Akhirnya Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya dengan membawa bekal secukupnya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru seperti dinginnya Zamharir. Sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19 Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun al-Rashid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman.
Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Kabar dan desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Harun al-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali, karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai. Sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai, Abu Nawas akan dihukum pancung. Cita-cita atau obsesi menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergolak, namun Baginda Harun al-Rasyid merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasihat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri, dan ulama dengan ulama. Baginda menerima usul yang cemerlang itu dengan hati bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Wajah Baginda tidak lagi murung. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana ia akan mati, apalagi tentang ajal orang lain. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjerembab ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarnya ke tiang gantungan atau tempat pemancungan. Benarlah peribahasa yang berbunyi sepandai-pandai tupai melompat pasti suatu saat akan terpeleset. Kini, Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan ulama. Benarkah Abu Nawas sudah keok? Kita lihat saja nanti. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak akan mampu menghentikan hukuman mati yang akan dijatuhkan. Baginda Raja Harun al-Rasyid benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang banyak bertambah mantap. Hanya satu orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir setragis itu, yaitu istri Abu Nawas. Bukankah Allah lebih dekat daripada urat leher? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang Maha Gagah. Dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, orang banyak semakin resah. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tenang hatinya. Malah Abu Nawas nampak setenang air danau di pagi hari. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Tetapi Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya.
Sebaliknya Abu Nawas juga yakin, selama nyawa masih melekat maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan. Bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun gentingnya. Keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh baginda raja dan ulama itu. Seketika suasana menjadi hening, sewaktu baginda raja memberi sambutan singkat tentang akan dilaksanakan hukuman mati atas diri terpidana mati Abu Nawas. Kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi baginda raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan Abu Nawas. Adakah permintaan yang terakhir? Ada paduka yang mulia, jawab Abu Nawas singkat. Sebutkan, kata baginda. Sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok wahai baginda yang mulia, pinta Abu Nawas. Baiklah, kata baginda menyetujui permintaan Abu Nawas. Paduka yang mulia, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar hamba bersedia dihukum pancung, tetapi jika pilihan hamba dianggap salah maka hamba dihukum gantung saja, kata Abu Nawas memohon. Engkau memang orang yang aneh. Dalam saat-saat yang amat genting pun engkau masih sempat bersenda gurau. Tetapi ketahuilah bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana, kata baginda sambil tertawa. Hamba tidak bersenda gurau paduka yang mulia, kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda main terpingkal-pingkal. Belum selesai baginda raja tertawa-tawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring. Hamba minta dihukum pancung. Semua yang hadir kaget. Orang banyak belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan begitu. Tetapi kecerdasan otak baginda raja menangkap sesuatu yang lain. Sehingga tawa baginda yang semula berderai-derai mendadak terhenti. Kening baginda berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. Baginda yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Kalau pilihan hamba benar maka hamba dihukum gantung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba telah memilih hukuman pancung. Olah kata Abu Nawas memaksa baginda raja dan ulama itu tercengang. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini. Abu Nawas, aku mengampunimu, tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyakkah bintang di langit? Oh, gampang sekali tuanku. Iya, tapi berapa? 100 juta, 100 miliar, tanya baginda. Bukan tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai, jawab Abu Nawas. Kau ini, bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai, sergah baginda. Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit, tanya balik Abu Nawas tak mau kalah. Kau memang pembeli hati. Kau adalah pelipur laraku. Abu Nawas, mulai sekarang jangan segan-segan, sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar lelucon-leluconmu yang baru. Siap baginda. Lalu baginda memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang kepada manusia terlucu di negerinya itu. Kisah Abu Nawas membungkam pejabat sombong, tidak lebih baik dari pesulap. Alkisah, Abu Nawas mendapat undangan untuk sebuah jamuan makan malam. Dalam undangan tersebut dia juga diminta mengisi tausiah agama.
Abu Nawas pun datang pada jamuan makan malam itu untuk menghormati tuan rumah. Namun karena datang lebih awal, Abu Nawas mendapat tempat duduk di paling depan. Duduk di kursi itu seakan-akan Abu Nawas menjadi orang terhormat. Beberapa saat kemudian para undangan mulai berdatangan dan disusul oleh pejabat kerajaan yang terkejut karena di kursi bagian depan diduduki Abu Nawas. Mendapati hal tersebut, si pejabat langsung protes dengan keras kepada panitia makan malam. "Kenapa saya, pejabat kerajaan yang terhormat, mendapat tempat duduk di belakang dan justru Abu Nawas ada di depan?" protes pejabat itu. "Pertanyaan Bapak harusnya langsung kepada Abu Nawas," ujar panitia tersebut. Pejabat itu berjalan ke depan menghampiri Abu Nawas dan berbisik bahwa yang pantas duduk di kursi itu adalah dirinya, pejabat kerajaan. "Wahai Abu Nawas, engkau tidak pantas duduk di kursi depan, karena yang pantas adalah diriku, pejabat kerajaan." Mendapat teguran sombong, Abu Nawas mulai bicara dan kemudian terjadilah perdebatan yang menghebohkan orang yang hadir di jamuan makan malam tersebut. "Saudara pejabat yang terhormat, Anda tidaklah lebih baik dari seorang pesulap," kata Abu Nawas. "Wah, tidak bisa begitu, saya adalah pejabat kerajaan, bukan pesulap," cetus si pejabat tegang. "Sekalipun saya pesulap, ketika naik panggung saya bisa bertindak sesuai janji. Saat saya berjanji mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci," ujar Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana, dan apa hubungannya?" tanya pejabat itu. "Anda saya katakan sebagai pesulap yang gagal karena Anda tidak bisa mengubah semua itu. Lihatlah, ketika naik panggung Anda berjanji merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik, tapi setelah terpilih keadaan rakyat kecil sama saja seperti sebelum Anda terpilih menduduki jabatan itu," terang Abu Nawas. Mendapat pernyataan demikian, pejabat itu terdiam dan merasa malu. "Nah, kalau begitu mana yang lebih baik dan lebih pantas duduk di kursi paling depan?" tanya Abu Nawas. Tanpa membalas sepatah kata pun, pejabat itu mundur dan kembali duduk di kursi yang sebelumnya. Gunakan cara berbeda, Abu Nawas meniru Umar bin Khattab. Sebagai seorang muslim, Abu Nawas sudah pasti mengimani bahwa kelak di alam kubur ia akan didatangi dua malaikat, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat ini bertugas menguji identitas keimanan warga baru di alam kubur. Pertanyaan yang diajukan malaikat itu mestinya tidak sulit karena semua muslim sudah dapat bocoran. Ada 6 soal yang ditanyakan malaikat itu. "Man rabbuka?" "Siapa Tuhanmu?" "Madinuka?" "Apa agamamu?" "Man nabiyuka?" "Siapa nabimu?" "Makitabuka?" "Apa kitabmu?" "Aina kiblatuka?" "Di mana kiblatmu?" "Man ihwanuka?" "Siapa saudaramu?" Sudah barang tentu Abu Nawas hafal di luar kepala dengan pertanyaan dan jawabannya. Masalahnya adalah dua malaikat yang datang itu melakukan teror dalam menguji. Selain berwajah seram dan menakutkan, makhluk ini amat kasar. Malaikat Nakir bahkan membawa alat pemukul yang tanpa ampun akan menghajar pendatang baru yang salah dalam menjawab. Pokoknya, mental dan iman perlu tangguh untuk menghadapi teror seperti itu. Dan tidak semua peserta ujian bisa lulus, biar dia cerdas dan hafalannya ciamik sekalipun. Tak ayal, Abu Nawas pun terkadang bertanya-tanya pada diri sendiri, mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur itu, sedangkan melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan. Abu Nawas memang bukan Umar bin Khattab yang konon berani melawan dua malaikat itu.
Saat didatangi kedua malaikat Munkar dan Nakir, Umar justru balik menggertak. "Lalu, siapa Tuhanmu?" tanya Umar. Kedua malaikat itu akhirnya mengenal siapa yang dihadapi. Keduanya pun akhirnya pergi meninggalkan sahabat Nabi tersebut. Mengingat kisah Umar dan dua malaikat itu membuat otak nakal Abu Nawas terusik. Tak ada cara lain, pikirnya. Abu Nawas lalu memberikan wasiat kepada keluarganya, agar saat ia meninggal kelak dikafani dengan kain kafan yang sudah sangat usang. Benar saja, tiba saat Abu Nawas meninggal, istrinya mencarikan kain kafan lusuh untuk membungkus jenazahnya. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, datanglah dua malaikat, Munkar sebagai malaikat penanya di alam kubur dan malaikat Nakir yang bertugas sebagai pemberi siksa kubur. Kedua malaikat itu siap memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Hanya saja, sebelum malaikat Munkar menjalankan tugasnya, ia terheran-heran melihat kain kafan Abu Nawas. Ini penghuni lama," celetuk malaikat Munkar. "Lihat, kafannya sudah lusuh," lanjutnya. "Tapi ini tanah galian baru," bantah malaikat Nakir meragukan. Kedua malaikat ini pun ragu. Keduanya saling adu pendapat. Satu malaikat yakin kalau ini adalah mayat baru, yang satu meragukan lubang kubur yang mereka datangi ini dimasuki penghuni baru. Setelah berdebat cukup lama, kedua malaikat memutuskan tetap menanyai Abu Nawas. "Siapa Tuhanmu?" ujar sang malaikat kepada Abu Nawas dengan suara menggelegar. Abu Nawas benar-benar ketakutan, maka ia pun tak langsung menjawab. Setelah hening sesaat, Abu Nawas menyahut, "Apa kalian tidak salah alamat? Lihat, kain kafanku ini kan sudah usang. Berarti aku ini penghuni lama. Ya kan?" Kedua malaikat terdiam. Mereka memandangi Abu Nawas di sekujur tubuhnya. Memang, kain kafan yang dipakainya sangat usang, namun, tanahnya masih baru. Keduanya bertanya-tanya, apa mereka sedang dikibuli. Teka-teki sulit yang dipecahkan oleh Abu Nawas, membuat rajanya heran. Pada zaman dahulu kita mengenal seorang pujangga Arab bernama Abu Nawas. Bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, Abu Nawas dikenal karena tingkahnya yang lucu. Banyak hal dan tingkahnya yang membuat orang lain heran, bahkan raja pun sering tertawa dibuatnya. Suatu hari sang raja sedang gelisah dengan keadaan negaranya, kemudian dia mengumpulkan para menterinya. Saat telah semuanya berkumpul, raja menanyakan mereka satu persatu tentang masing-masing kondisi yang bisa disampaikan. Menteri Bagian Perdagangan mengabarkan bahwa harga sembako mulai stabil dan warga tak perlu khawatir. Menteri Bagian Pertanian juga melaporkan bahwa hasil pertanian maju pesat dan warga banyak mendapat keuntungan. Lalu Menteri Bagian Pembangunan melaporkan bahwa pembangunan jalan sudah masuk desa, sehingga warga semakin dimudahkan untuk mengirimkan berbagai kebutuhan dan hasil tani ke kota. Mendengar jawaban itu raja mulai tenang, namun ada dua teka-teki yang dia ingin tanyakan. Yang pertama tentang batas jagat raya yang Allah ciptakan itu di mana saja, yang kedua lebih banyak mana ikan di laut atau bintang di langit. Para menteri dan semua yang hadir tidak ada satupun yang menjawab, lalu salah satu menteri menyarankan Abu Nawas. Kemudian raja meminta untuk memanggil Abu Nawas, lalu salah satu di antaranya memanggil Abu Nawas menghadap raja. Saat tiba, Abu Nawas pun bertanya maksud dia diminta menghadap, lalu raja berkata bahwa dia butuh jawaban terkait teka-teki. Abu Nawas kembali terkait teka-teki yang raja maksud, lalu raja pun menyampaikan seperti semua dua teka-teki itu.
Lalu Abu Nawas menjawab, ketidakterbatasan itu ada karena keterbatasan, lalu keterbatasan itu Tuhan tanamkan di otak manusia. Oleh karena itu, sesuatu yang terbatas tidak akan mampu mengukur yang tidak terbatas, kata Abu Nawas yang membuat raja terkejut. Untuk yang kedua Abu Nawas menjawab lebih banyak ikan di laut, yang kemudian raja tanyakan kembali alasannya. Lalu Abu Nawas kembali menjawab bahwa ikan sejak dahulu selalu manusia tangkap hingga kini tetap banyak di lautan. Kemudian bintang di langit dari dahulu hingga sekarang tidak pernah satupun yang hilang atau jatuh ke bumi. Raja beserta para menterinya berdecak kagum atas jawaban Abu Nawas, lalu raja memberikan hadiah untuknya. Dengan jawaban tersebut, raja mulai lega karena teka-tekinya sudah dipecahkan oleh Abu Nawas. Sekian salah satu kisah tentang Abu Nawas yang bisa kami sampaikan. Dan ini adalah cerita Abu Nawas mengubah hidup orang dan menunjukkan cara melihat setan. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Al-Rashid di Baghdad. Kisah Abu Nawas amat banyak. Ada yang konyol, lucu, dan satir. Al-Kisah, suatu hari Abu Nawas sedang bepergian untuk suatu urusan. Tiba-tiba di tengah perjalanan ia melihat seorang pria mau melompat dari jembatan. Abu Nawas bergegas menghampirinya, "Jangan! Jangan!" teriak Abu Nawas agak ngos-ngosan. "Jangan lakukan itu," ujarnya lagi. "Mengapa di usiamu yang masih muda, berpikir untuk terjun ke dalam air yang sangat dingin itu?" tanyanya. "Karena saya bosan hidup," jawab laki-laki itu. "Nak, dengarkan saya. Jika kamu terjun ke dalam sungai itu, saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu. Air itu dingin sekali. Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru. Tahu maksud saya? Saya bisa mati. Saya mempunyai istri dan anak. Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini?" ujar Abu Nawas. "Tentu saja tidak," jawab pemuda itu. "Maka dengarkan saya. Jadilah orang baik-baik. Bertobatlah dan Allah akan mengampuni kamu. Pulanglah. Nah, dalam kesendirianmu dan di rumahmu yang sepi itu, gantunglah dirimu," ujar Abu Nawas seraya balik kanan, "pergi." Pemuda itu pun meninggalkan jembatan tersebut. Dalam perjalanan selanjutnya, tiba-tiba seorang laki-laki menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebejatannya. Tanpa basa-basi laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas perihal keinginannya agar bisa melihat wujud setan. "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apa kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya?" tanya laki-laki bejat itu. "Tentu bisa, tepat sekali kau bertemu denganku," Abu Nawas mengiyakan permintaan laki-laki tadi dengan entengnya. "Kalau begitu tunjukkan kepadaku," ujar laki-laki itu. "Itu mudah sekali. Apa kau memiliki cermin di rumah?" imbuh Abu Nawas. "Tentu saja punya wahai Abu Nawas," jawab laki-laki tadi. "Jadi begini caranya, pandangi cerminmu betul-betul. Tak butuh waktu lama kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui itu," jelas Abu Nawas. Laki-laki bejat tadi berlalu sambil tertawa. "Kurang ajar kau Abu Nawas," ucapnya tertawa ngakak. Dan begitulah kisahnya, semoga bisa menghibur. Ditanya raja,
Tuhan sedang apa sekarang? Begini jawaban cerdas Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dengan humornya sudah banyak yang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Bagi sebagian muslim percaya, Abu Nawas adalah seorang wali sekaligus ulama sufi yang tinggal di Irak. Meski dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab, namun ketika mendengar nama Abu Nawas yang terlintas di pikiran kita adalah humornya. Dari sekian banyaknya kisah humor Abu Nawas, salah satunya adalah pertanyaan Raja Harun al-Rasyid tentang, Tuhan sekarang sedang apa? Tak disangka, jawaban Abu Nawas benar-benar cerdas dan masuk di akal. Pada suatu hari, tidak biasanya banyak tamu yang berkumpul di istana Raja Harun al-Rasyid. Ternyata, tamu yang berkumpul tersebut adalah para ulama. Mereka bersama Raja Harun membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama tersebut. Adakah di antara kalian yang tahu, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Raja Harun kepada para ulama tersebut. Tentu saja, pertanyaan itu tak lazim. Namun, memang begitulah karakter Baginda Raja yang sering memberikan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari mereka. Saya sangat percaya adanya Allah dan saya percaya Allah Maha segala-galanya menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Yang saya tanyakan kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya sang Baginda Raja lagi. Para ulama saling berpandang-pandangan satu sama lain. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya Baginda bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia, ujar mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ucap Baginda dalam hati. Kemudian, Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Namun saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas mendatangi warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama warga. Abu Nawas, kamu dipanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang, kata salah satu pengawal itu. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, Baginda Raja langsung memanggilnya. Sini ke depan Abu Nawas, titah Baginda. Abu Nawas pun segera merapat ke depan, setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Belum lagi Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. Ini para ulama yang ada di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin menguji kecerdasanmu. Apa kamu bisa menjawabnya atau tidak? Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Wahai Paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa? Rasanya tidak pantas kalau saya yang menjawabnya, sahut Abu Nawas. Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan, sambung Abu Nawas.
Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang, tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang? Tanya raja. Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya, sahut Abu Nawas. Apa syaratnya? Tanya Baginda sedikit terkejut. Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas. Meski masih heran dan penuh tanda tanya dengan syarat itu, Raja Harun menuruti permintaan tersebut karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau Baginda ingin tahu, Allah sedang apa sekarang? Saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja, dan Harun al-Rasyid jadi rakyat biasa." Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. Jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah. Kamu memang pintar Abu Nawas, kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar, maka aku pun tak bisa marah kepadamu, kata Baginda Raja. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya itu. Dan ini adalah cerita Abu Nawas menebak kematian hakim, mendapatkan hadiah 30 keping emas dari Raja Harun al-Rasyid. Jika berbicara orang cerdas tapi bertingkah konyol, salah satunya yang terkenal di dunia adalah Abu Nawas. Dia adalah seorang penyair berkebangsaan Arab yang hidup di zaman dinasti Abbasiyah, saat itu rajanya adalah Harun al-Rasyid. Raja Harun al-Rasyid sendiri adalah sosok yang cerdas dan murid Imam Malik. Namun Abu Nawas selalu punya cara lepas dari jebakan raja. Abu Nawas punya nama lengkap Abu Ali al-Hasan bin Hani al-Hakami. Abu Nawas juga sezaman dengan Imam Syafi'i, ulama cerdas yang mendirikan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri juga murid dari Imam Malik. Dikisahkan bahwa tingkah lucu dan kontroversi Abu Nawas sempat membuat Imam Syafi'i tidak suka. Namun saat Abu Nawas meninggal, Imam Syafi'i merasakan kehilangan dan sedih atas kepergian sang sufi tersebut. Raja Harun al-Rasyid menyelenggarakan syukuran nama baik. Pada syukuran kali ini, Baginda Raja tidak mengundang Abu Nawas, karena dianggap akan mengacaukan acara. Tetapi bukan Abu Nawas namanya jika kehabisan akal. Abu Nawas pun hadir meskipun tanpa diundang. Setibanya di istana, dia langsung membaur dengan tamu undangan. Beberapa saat kemudian, Raja Harun al-Rasyid mulai berpidato. Para hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan, mulai hari ini nama bayi ini adalah Jabnib, kata Baginda Raja. Tiba-tiba ada salah seorang di antara para tamu protes, jangan Baginda, jangan diberi nama Jabnib. Ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas datang kemari, gumam Raja Harun al-Rasyid. Tapi Baginda Raja membiarkan kedatangan Abu Nawas. Kenapa kamu protes atas nama yang aku berikan? Tanya Baginda Raja. Biasanya orang yang bernama Jabnib orangnya bodoh Baginda. Lebih baik diganti dengan nama lain saja, kata Abu Nawas tanpa beban. Raja Harun al-Rasyid merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan para tamu undangan. Mana buktinya, kalau orang yang bernama Jabnib itu bodoh?
Kalau kamu tidak bisa menjawab akan aku hukum pancung, ancam Baginda Raja. Tentu saya bisa membuktikannya Baginda. Baginda tahu hakim yang namanya Jabni? Dia hakim bodoh, kata Abu Nawas. Tapi untuk membuktikan kebodohannya, saya membutuhkan 30 keping emas, imbuh Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid pun menyetujui, karena bakal ada tontonan menarik dari Abu Nawas. Hari itu Abu Nawas pulang dengan 30 keping emas. Besok harinya Abu Nawas datang ke rumah Hakim Jabnib, dan membawa uang 10 keping emas. Sesampainya di rumahnya, sang hakim sedang berzikir. Diam-diam Abu Nawas menyelipkan keping emas tersebut di bawah sejadah. Lalu Abu Nawas tertawa terbahak-bahak, sehingga membuat sang hakim heran. "Kenapa kamu tertawa Abu Nawas?" kata hakim. "Burungmu dalam sangkar itu berkata bahwa ada 10 keping emas di bawah sejadahmu," kata Abu Nawas. Dengan rasa ragu, hakim tadi menyingkap sejadahnya dan mendapati 10 keping emas. Dia kemudian tersenyum bahagia dan percaya kalau Abu Nawas mengerti bahasa burung. Besok harinya Abu Nawas melakukan hal yang sama dengan membawa 10 keping emas. Sementara hari ketiga, Abu Nawas tidak membawa keping emas. Saat ketemu hakim di rumahnya, Abu Nawas malah menangis, tidak seperti 2 hari sebelumnya. "Kenapa kamu menangis Abu Nawas?" kata sang hakim. "Burungmu berkata, bahwa kamu akan mati besok," kata Abu Nawas. Sang hakim pun percaya saja sambil gemeteran. Tetapi sang raja meminta solusi pada Abu Nawas. "Agar perkataan burungmu tidak terjadi, maka pura-pura matilah kamu," kata Abu Nawas. Sang hakim pun pura-pura mati, dan kabar kematiannya pun didengar oleh masyarakat banyak. Singkat cerita, saat jasad hakim diusung menuju pemakaman, terpapaslah dengan raja. Raja kaget karena baru tahu kalau Hakim Jabnib sudah meninggal. Raja pun membuka keranda melihat wajah hakim untuk terakhir kalinya. Ketika dibuka, hakim tersenyum ke Baginda Raja dan mengedipkan matanya. "Kenapa Hakim Jabnib yang masih hidup kau katakan meninggal Abu Nawas?" kata Harun ar-Rasyid. "Itulah bukti kebodohan Hakim Jabnib yang aku katakan tempo hari ketika syukuran," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, raja ketawa terpingkal-pingkal. Sementara warga yang dikerjain merasa kesal. Dan ini adalah kisah Abu Nawas pergi sholat Jumat hari Kamis ditertawakan, jawabannya bikin geleng-geleng kepala. Siapa yang tidak kenal sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Dia adalah Abu Nawas. Syair-syair yang digubah Abu Nawas mengandung nilai-nilai sufisme. Bahkan salah satu syairnya dibacakan setiap usai sholat Jumat. Selain dikenal sebagai penyair, pria bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami ini juga seorang sufi. Hidup di zaman Raja Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Bahkan di kalangan masyarakat waktu itu, dia juga dikenal penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan lucu. Bahwa suatu ketika Abu Nawas memandikan keledai kesayangannya. Meskipun keledainya sangat lamban, tetapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah keledai kesayangannya terlihat bersih, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Dia pun pergi dengan menunggangi keledainya. Keledai Abu Nawas sangat lamban sekali. Namun Abu Nawas tidak mempermasalahkan.
Bahkan jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuh berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya. "Hei Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. "Loh, ini kan masih hari Kamis Abu Nawas," kata temannya heran. "Iya, aku tahu. Tapi keledaiku amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan. Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat temannya terheran-heran. Karena perilaku Abu Nawas konyol. Itulah kisah Abu Nawas yang berangkat sholat Jumat di hari Kamis. Dalam kisah lainnya, pada suatu ketika, seorang pengemis mendatangi rumah Abu Nawas. Laki-laki itu meminta makanan karena, menurut pengakuannya, seharian perutnya belum terisi. Abu Nawas tengok kiri tengok kanan seperti orang bingung. Di rumah juga belum ada makanan yang siap saji. Tapi Abu Nawas kepingin membantu pengemis itu. Tidak sekadar memberi makan. "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja," jawab pengemis itu. "Lalu, apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat?" tanya Abu Nawas. "Asalkan halal, saya mau Tuan," jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya, Abu Wardah. Singkat cerita, setelah pengemis itu diberi makan maka Abu Wardah memberi pekerjaan mencabut rumput di pekarangan rumah. Ternyata, lelaki ini merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pekerja baru itu untuk memisahkan 1 ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. "Tadi malam dia saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya, tentu sudah selesai pekerjaannya itu," kata Abu Wardah. Tapi apa yang terjadinya? Keduanya mendapati pengemis itu sedang tidur pulas. Tugas yang diberikan tidak dikerjakan. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. "Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan jelek, karena saya tidak diberitahu sebelumnya," jawab pengemis. "Sungguh itu tak terpikirkan olehku," kata Abu Wardah menepuk jidatnya. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Si cerdik ini geleng-geleng karena sahabatnya itu hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Dan ini adalah
tujuan mulia Abu Nawas pernah menjual Raja Harun al-Rasyid sebagai budak. Berikut ini adalah kisah jenaka dari sosok Abu Nawas yang menjadikan rajanya sebagai budak. Itulah Abu Nawas, sosok yang cerdas dan penuh dengan intrik untuk melakukan apa saja. Kisah Abu Nawas ini memang kadang susah untuk dilogikakan, namun ketika dipelajari, ternyata memang bisa dipahami. Lalu, bagaimana sebenarnya kisah Abu Nawas ketika menjadikan Raja Harun al-Rasyid sebagai budak? Ketika Abu Nawas ingin menunjukkan sesuatu kepada sang raja, dia tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Namun raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara, seperti diperjualbelikan sebagai budak. Abu Nawas berencana untuk menjual raja. Karena dia menilai hanya baginda raja yang paling patut untuk dijual. Apalagi, selama ini raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya. Untuk itu, Abu Nawas berpikir bahwa sekarang giliran Abu Nawas mengerjai baginda raja. Akhirnya, Abu Nawas menghadap dan berkata kepada baginda Raja Harun al-Rasyid, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada paduka yang mulia." "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya baginda tidak sabar. "Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," jelas Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan baginda raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan baginda Raja Harun al-Rasyid berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak baginda raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon baginda raja menunggu di situ. Sementara itu Abu Nawas menemui seorang badu yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Karena itu, Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda raja masih menunggu Abu Nawas di situ ketika pedagang budak menghampirinya. Ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda raja juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya baginda raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya baginda raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu," kata baginda makin murka. "Iya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya baginda geram.
Tidak, dan itu tidak perlu, kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Baduy itu sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Ayo kerjakan! Sultan Harun al-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya, namun si Baduy melihat cara Sultan Harun al-Rasyid memegang parang merasa aneh. Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu, sungguh bodoh sekali. Sultan Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Baduy. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Sultan Harun al-Rasyid. Si Baduy menatap Sultan Harun al-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. Hai Baduy, cukup, semua ini aku tak tahan. Kurang ajar kau, budakku harus patuh kepadaku, kata Baduy itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang ini menjerit keras saat dipukul kayu. Hai Baduy, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid, kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Hampir dibuat malu, Abu Nawas sebut tupai sebagai binatang hantu, begini kisah lengkapnya. Banyak yang mengenal Abu Nawas sebagai orang yang sering bertingkah lucu dan konyol. Kekonyolan selalu hadir di waktu yang tidak terlupakan duga dan selalu berhasil membuat lawannya heran. Namun paling sering dikisahkan adalah ketika Abu Nawas berseteru dengan pihak kerajaan, bahkan raja pun sering dia kelabui. Abu Nawas memiliki kegiatan atau kebiasaan mencari kayu bakar setiap hari di hutan. Suatu hari ketika di hutan, Abu Nawas melihat seekor tupai yang melompat-lompat di hutan. Karena merasa heran karena baru pertama kali melihat, Abu Nawas pun mencoba untuk mengejarnya. Setelah cukup lama mengejarnya, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut. Setelah itu Abu Nawas membungkusnya dengan karung dan kembali pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di rumah, istrinya bertanya soalnya pulang tak membawa kayu bakar kecuali buntelan karung. Abu Nawas pun berkata bahwa yang dia bawa adalah hewan langka yang bisa mendatangkan uang bahkan harganya mahal. Istrinya belum tahu apa yang Abu Nawas bawa, namun Abu Nawas pamit untuk memanggil orang sekitar untuk memamerkan. Karung tersebut dia titipkan pada istrinya tanpa boleh untuk dibuka karena sebagai kejutan dan juga bisa kabur. Ketika Abu Nawas pergi, istrinya tetap penasaran lalu diam-diam membukanya hingga akhirnya tupai itu kabur. Karena takut ketahuan Abu Nawas, istrinya pun mensiasati dengan mengisi karung tadi dengan gandum. Abu Nawas kemudian datang bersama rombongan warga dan tokoh sekitar untuk melihat hewan yang dibilang langka tersebut. Setelah dibuka ternyata isinya hanya gandum bukan tupai yang ditangkapnya waktu di hutan. Orang-orang pun bertanya kenapa yang diperlihatkan malah buah gandum bukan hewan langka. Tak kehilangan akal, Abu Nawas coba alihkan perhatian dan bilang bahwa gandum tersebut dipungutnya di depan rumah orang-orang.
Ditambahkan, jika semua gandum yang orang-orang buang dikumpulkan betapa bermanfaatnya bagi semua. Abu Nawas pun meminta persetujuan agar yang membuang gandum agar mendapatkan hukuman hakim. Semua hadirin setuju dan akan melaporkan usulan Abu Nawas kepada hakim sebagai sebuah ide bagus agar tidak ada lagi kekurangan makanan. Akhirnya Abu Nawas merasa lega karena mampu mengecoh rombongan tersebut, namun tetap heran kenapa karungnya malah berisi gandum. Keesokannya Abu Nawas kembali mencari kayu bakar ke hutan dan lagi-lagi bertemu dengan tupai tersebut. Dengan rasa heran dan kesal Abu Nawas berkata, "Dasar binatang hantu yang bisa menjelma menjadi gandum," ujarnya saat tupai tersebut melintas di dekatnya. Sekian kisah tupai hantu yang Abu Nawas temukan pertama kali di hutan. Dan ini adalah kisah Abu Nawas salah arah kiblat ketika sholat di rumah sahabatnya. Karena sudah lama tidak bertemu, suatu hari Abu Nawas pergi menemui sahabat lamanya. Walaupun berada di kota lain, dengan perbekalan seadanya ia tetap berangkat bertemu sahabatnya tersebut. Singkat cerita, akhirnya Abu Nawas sampai di rumah sahabatnya setelah melalui perjalanan yang panjang. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas sambil mengetuk pintu rumah sahabatnya. Kemudian, saat pintu rumahnya dibuka, sahabat Abu Nawas kaget bercampur bahagia. Tidak lupa, sahabatnya tersebut membalas salam Abu Nawas, "Waalaikumsalam." Kemudian, sahabatnya tersebut juga menanyakan bagaimana kabar dari Abu Nawas sambil memeluknya. Setelah itu, Abu Nawas dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah milik sahabatnya tersebut. Selanjutnya, Abu Nawas pun bercerita panjang-panjang lebar dengan sahabatnya. Obrolannya pun kesana kemari, hingga terdengar suara adzan asyar yang menghentikan cerita mereka. Setelah mendengar suara azan asar, akhirnya Abu Nawas meminta izin numpang sholat di rumah sahabatnya. "Wahai kawan, saya minta izin sholat di rumahmu," pinta Abu Nawas kepada sahabatnya. "Oh silahkan Abu Nawas, saya mau keluar sebentar untuk membeli makanan," balas sahabatnya kepada Abu Nawas. Setelah diberikan izin untuk sholat di rumah sahabatnya, kemudian Abu Nawas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Tetapi, ketika ia ingin melakukan sholat, nampak Abu Nawas sangat kebingungan dan tidak tahu di mana letak arah kiblat. Mau bertanya kepada sahabatnya, namun ia sedang pergi keluar membeli makanan. Maka, Abu Nawas pun memutuskan untuk menunggu sahabatnya datang agar bisa menanyakan arah kiblat. Namun, sudah lama menunggu tapi sahabatnya tidak kunjung datang dari membeli makanan. Akhirnya, Abu Nawas memutuskan sendiri kemana arah kiblatnya agar bisa segera sholat. Kemudian, Abu Nawas pun menggelar sajadahnya dan mulai menunaikan ibadah sholat. Tidak lama berselang, sahabatnya pun datang dan langsung tertawa melihat Abu Nawas sholat dengan arah kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, kemudian sahabatnya berkata memberitahu. "Hai Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ," kata sahabatnya. Kemudian, Abu Nawas balik bertanya kepada sahabatnya apa arah kiblat waktu ia sholat tadi salah. "Apakah arah sholatku salah?" tanya Abu Nawas kepada sahabatnya. "Tidak. Hanya saja arah sajadah kamu yang salah," jawab sahabatnya menjawab pertanyaan Abu Nawas. Kemudian, Abu Nawas pun kembali membalas perkataan sahabatnya dengan guyonan. "Kalau begitu, tegur saja sajadahku, jangan aku," kata Abu Nawas kepada sahabatnya. Sontak keduanya kemudian tertawa bersama-sama, lalu Abu Nawas mengajak sahabatnya sholat berjamaah. "Ya sudah, mari kita sholat berjamaah, habis itu baru kita makan-makan," ajak Abu Nawas kepada sahabatnya. "Baik,"
demikian kisah Abu Nawas yang salah arah kiblat ketika sholat di rumah sahabatnya. Dan ini adalah jawaban kocak Abu Nawas, membagi 5 butir telur untuk 3 orang secara adil, tanpa harus dipecahkan. Berikut ini adalah kisah awal Abu Nawas saat bertemu Raja Harun al-Rasyid. Pada saat pertama kali dipanggil istana, Abu Nawas mendapat pertanyaan sulit dari Raja Harun. Namun karena kecerdasannya, Abu Nawas sukses menjawab pertanyaan itu dan dia pun akhirnya mendapatkan hadiah. Kabar kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas kian tersebar di seluruh negeri Baghdad. Cara menyelesaikan masalah Abu Nawas sangat nyeleneh, namun selalu memberikan keputusan yang adil. Nama Abu Nawas pun sampai ke istana hingga ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Suatu hari, Raja Harun mengumpulkan semua menterinya di istana dan menanyakan soal Abu Nawas. "Apakah kalian sudah mendengar nama Abu Nawas?" tanya Raja Harun, mengawali pembicaraan. Seketika itu pula, seluruh menteri yang hadir berdiri sambil menundukkan kepala pertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas. "Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal?" tanya Raja lagi. Kemudian, salah satu menteri maju dan mengungkapkan bahwa dia tahu di mana Abu Nawas tinggal. "Hamba tahu di mana Abu Nawas tinggal, wahai Paduka yang mulia," kata menteri itu. Saat itu juga, rasa penasaran Raja Harun ingin mengetahui Abu Nawas kian besar. Dia kemudian memerintahkan pengawal untuk mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas. Rombongan Raja Harun pun berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas masih terlihat santai di rumahnya dengan handuk masih melilit karena mau mandi. Tak lama kemudian, pengawal kerajaan beserta Raja Harun datang dan Abu Nawas langsung melilitkan handuknya di kepala layaknya sorban. Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh, membuat sang raja menahan tawanya. "Siapa kamu?" kata Raja Harun kepada Abu Nawas. Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada Raja Harun bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun Abu Nawas justru menjawab pertanyaan raja dengan nyeleneh. "Saya adalah Dewa Bumi," kata Abu Nawas. Mendapat jawaban itu, Raja Harun kemudian meladeni dengan pertanyaan nyeleneh juga kepada Abu Nawas. "Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini," kata Raja Harun. Abu Nawas yang cerdik tak mau kalah. Dia kemudian langsung memberikan jawaban yang membuat Raja kagum. "Ampun Baginda Raja. Untuk membesarkan bentuk mata prajurit Baginda, itu adalah tugas Dewa Langit. Saya ini Dewa Bumi dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah. Sedangkan pusar ke atas, itu tugas Dewa Langit," kata Abu Nawas. Sang raja pun tertawa dengan jawaban itu dan mengundang Abu Nawas untuk datang ke istananya. Begitu tiba di istana, Abu Nawas diajak masuk ke ruangan sang raja yang di situ hanya ada dia berdua. Tak lama kemudian, datang istri raja atau permaisuri membawa 5 butir telur. Saat itu juga, terlintas di pikiran raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, tolong bagi 5 butir telur ini kepada 3 orang, Abu Nawas, raja, dan permaisurinya, secara adil, tapi tanpa dipecah," kata Raja Harun. Tentu saja, pertanyaan itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras. Namun karena dia cerdas, pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Abu Nawas. "1 telur untuk Baginda, karena Baginda Raja sudah memiliki 2 telur. Kemudian 1 telur untuk saya, karena saya juga sudah punya 2 telur. Terakhir untuk permaisuri 3 telur, karena beliau sama sekali tidak punya telur," kata Abu Nawas.
Mendapat jawaban itu, sang raja dia sejenak berpikir sambil melihat ke bawah. Kemudian dia pun mengerti maksud jawaban Abu Nawas dan membuatnya tertawa terbahak-bahak. Kamu memang cerdas. Sebagai imbalan atas jawabanmu yang cerdas, aku berikan hadiah uang untuk kamu, ungkap Raja Harun, tak berhenti tertawa. Sejak saat itu, Abu Nawas selalu diundang Raja Harun untuk menemaninya sekaligus memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. Dan ini adalah kisah kocak Abu Nawas debat soal hujan dengan Abu Jahil. Kisah kocak Abu Nawas seakan tak pernah habis untuk diceritakan. Kisahnya sejak lama sudah banyak mengocok perut jutaan orang di dunia. Abu Nawas lahir di kota Afas di negeri Persia pada tahun 747 Masehi. Sepeninggal ayahnya, Abu Nawas kemudian dibawa ibunya ke kota Basra, Irak. Dia di sana belajar beberapa ilmu agama seperti ilmu hadits, sastra Arab, dan ilmu Al-Quran. Bagi sebagian Muslim percaya, Abu Nawas adalah seorang wali sekaligus ulama sufi yang tinggal di Irak. Meski dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab, namun ketika mendengar nama Abu Nawas yang terlintas di pikiran kita adalah humornya. Dari sekian banyak kisah kocak Abu Nawas, ada salah satu yang juga tak kalah lucu saat berdebat dengan tetangganya. Inilah kisah Abu Nawas saat berdebat dengan tetangganya, Abu Jahil. Siang itu, langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya hari itu akan pergi, terpaksa mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil, tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju arah rumahnya sendiri. Sifat usil Abu Nawas pun muncul ingin meledek Abu Jahil. "Hai pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas kepada Abu Jahil dengan sebutan pelit. "Biar tidak kehujanan. Saya kan pakai jubah yang mahal. Sayang loh kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil, balas meledek. "Sungguh bodoh. Ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas, tak mau kalah. "Maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil, tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat, kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat ulah Abu Jahil tersebut. Beberapa hari kemudian ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat, rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Saat itu juga, Abu Nawas berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan, saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumah. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya. "Hai Abu Nawas, apakah kau lupa dengan tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil, meledek Abu Nawas. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas pun kaget dan merasa kata-katanya tempo hari dibuat serangan oleh Abu Jahil. Namun Abu Nawas yang cerdas dan cerdik, tentu tak kehilangan akal untuk memberikan jawaban. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya.
Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku, balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. Kurang ajar Abu Nawas, ada saja jawabannya, batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hai Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban itu diungkapkan Abu Nawas, karena dia mengerti bahwa Abu Jahil masih emosi gara-gara jawabannya tentang hujan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Dan ini adalah kisah Abu Nawas pergi sholat Jumat hari Kamis ditertawakan. Jawabannya bikin geleng-geleng kepala. Siapa yang tidak kenal sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Dia adalah Abu Nawas. Syair-syair yang digubah Abu Nawas mengandung nilai-nilai sufisme. Bahkan salah satu syairnya dibacakan setiap usai sholat Jumat. Selain dikenal sebagai penyair, pria bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami ini juga seorang sufi. Hidup di zaman Raja Harun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Bahkan di kalangan masyarakat waktu itu, dia juga dikenal penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan lucu. Bahwa suatu ketika Abu Nawas memandikan keledai kesayangannya. Meskipun keledainya sangat lamban, tetapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah keledai kesayangannya terlihat bersih, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Dia pun pergi dengan menunggangi keledainya. Keledai Abu Nawas sangat lamban sekali. Namun Abu Nawas tidak mempermasalahkan. Bahkan jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuh berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya. "Hei Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. "Loh, ini kan masih hari Kamis Abu Nawas," kata temannya heran. "Iya, aku tahu. Tapi keledaiku amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan. Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat temannya terheran-heran. Karena perilaku Abu Nawas konyol. Itulah kisah Abu Nawas yang berangkat sholat Jumat di hari Kamis. Dalam kisah lainnya, pada suatu ketika, seorang pengemis mendatangi rumah Abu Nawas. Laki-laki itu meminta makanan karena, menurut pengakuannya, seharian perutnya belum terisi. Abu Nawas tengok kiri tengok kanan seperti orang bingung. Di rumah juga belum ada makanan yang siap saji. Tapi Abu Nawas kepingin membantu pengemis itu. Tidak sekadar memberi makan. "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja," jawab pengemis itu. "Lalu,
"Apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat?" tanya Abu Nawas. "Asalkan halal, saya mau tuan," jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya, Abu Wardah. Singkat cerita, setelah pengemis itu diberi makan maka Abu Wardah memberi pekerjaan mencabut rumput di pekarangan rumah. Ternyata, lelaki ini merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pekerja baru itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. "Tadi malam dia saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya, tentu sudah selesai pekerjaannya itu," kata Abu Wardah. Tapi apa yang terjadinya? Keduanya mendapati pengemis itu sedang tidur pulas. Tugas yang diberikan tidak dikerjakan. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. "Maaf tuan,